Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang masih setiap video atau setiap materi saya masih menyampaikan tentang materi SMP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi SMP yaitu aritmatika sosial. Nah, aritmatika sosial. Sebelum kita masuk mengenai lebih lanjut dengan aritmatika sosial, nanti kita akan mengetahui apa sih pengertian aritmatika sosial. Karena itu nanti akan mempermudah kita untuk memahami materi-materi aritmatika sosial yang selanjutnya. Nah, aritmatika sosial. Apa sih aritmatika sosial itu? Aritmatika sosial merupakan salah satu materi matematika yang mempelajari operasi dasar suatu bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nanti itu materinya kita akan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan jual beli atau perdagangan sering dijumpai. Dalam perdagangan terdapat penjual dan pembeli. Jika kita ingin memperoleh barang yang kita inginkan, maka kita harus melakukan pertukaran untuk mendapatkannya. Misalnya, penjual menyerahkan barang kepada pembeli, sebagai gantinya, pembeli menyerahkan uang sebagai pengganti barang kepada penjual. Seorang pedagang membeli barang dari pabrik untuk dijual lagi di pasar. Harga barang dari pabrik disebut modal atau harga pembelian. Sedangkan harga dari hasil penjualan barang disebut harga penjualan. Dalam aritmatika sosial akan dijumpai beberapa hal antara lain untung, rugi, harga pembelian, harga penjualan. Dan nanti juga masih ada kayak rabat atau diskon, terus bruto, tera seperti itu. Nanti akan ada yang lebih banyak lagi, serta nanti lebih banyak contoh soalnya. Karena kebanyakan materi nanti tidak bisa nyantol dengan sempurna, jadi saya menggunakan kebanyakan soal atau menggunakan soal-soal agar lebih mudah dipahami. Nah, selanjutnya ini yang pertama yaitu untung. Apa sih untung itu? Untung ialah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya dengan syarat nilai harga jual lebih tinggi dari harga pembelian. Untuk mencari untung yaitu harga jual dikurangi harga beli. Nah, untung adalah harga pembelian dikurangi harga penjualan. Persentase keuntungan yaitu untung per harga pembelian dikali 100%. Yang kedua yaitu rugi. Rugi adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya dengan syarat nilai harga jual lebih rendah dari harga pembelian. Jadi misalnya nanti belinya 5.000. Kok harga jualnya 3.000, berarti itu namanya rugi. Rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Yang ketiga, harga pembelian. Harga pembelian adalah harga untuk membeli bahan baku atau benda yang akan dijual. Harga beli yaitu harga jual dikurangi untung. Yang keempat, harga penjualan. Harga penjualan adalah harga ketika barang atau benda tersebut dijual. Harga jual didapatkan dengan menjumlahkan harga jual sama dengan harga beli plus untung. Selanjutnya, nah di sini ada yaitu bruto, tara, neto. Bruto yaitu istilah untuk perhitungan kotor dari suatu barang.
Jadi, kalau ada dalam suatu perjualbelian itu kan mesti ada perhitungan kotornya. Ada terima saat menerima untung kotor dan untung bersih, misalnya seperti itu. Misalnya pendapatan kotor itu belum dikurangi sama yang lain-lain. Kalau pendapatan bersih itu murni pendapatannya atau untungnya itu segitu. Yang kedua, tara. Tara adalah selisih antara neto dan bruto. Tara sama dengan bruto dikurangi neto. Neto adalah perhitungan bersih suatu barang. Nah, ini tadi neto itu jadi sebutannya itu hasil akhirnya. Misalnya suatu penjualan makanan, modalnya segini. Nah, modalnya 10.000, hasil penjualannya 30.000. Netonya nanti berapa? Karena 30.000 itu belum dipotong sama peralatan-peralatan yang lain untuk misalnya untuk membeli barang tambahan atau apapun itu. Selanjutnya, nah di sini ada diskon. Apa itu diskon? Diskon ialah dalam kehidupan sehari-hari, istilah diskon sering dijumpai dalam bidang jual beli. Diskon adalah besaran potongan harga yang diberikan untuk suatu barang tertentu. Diskon biasanya diberikan dengan satuan persen. Contoh 20%. Jadi, jika barang harga 100.000, jika diberikan diskon 20% maaf, maka harganya akan menjadi, nah ini untuk menghitung diskon ya, harga barang, harga jualnya 100.000 dikurangi 20% dikali 100.000. Nah, kenapa kok hasilnya 20.000? 20% kali 100.000 kan persen kan per 100. Jadi 20 di per 100 dikali 100.000 hasilnya itu 20.000. Jadi 100.000 dikurangi 20.000 adalah 80.000. Sehingga jika harga barangnya 100.000 diberikan diskon 20%, maka kita tinggal membayar 80.000 karena mendapatkan diskon 20%. Yang kedua, ada bunga. Bunga dalam bahasan kali ini bukanlah bunga tumbuhan, melainkan tambahan yang diberikan kepada suatu nilai. Sama seperti diskon, bunga biasanya diberikan dalam satuan persen. Contohnya, Bank AA memberikan bunga 5% per tahun untuk setiap uang yang didepositkan di bank tersebut. Jika Pak Adi mendepositokan uangnya sebesar 10 juta rupiah, setelah 1 tahun berapa uang Pak Adi? Nah, ini kan 10 juta ditambah 5% dikali 10 juta. Persen kan per 100, jadi 5 per 100 dikali 10 juta hasilnya itu 500.000. Sehingga 10 juta ditambah 500 adalah 10.500.000. Sehingga setelah Pak Adi itu mendepositokan uangnya di bank sebesar 10 juta, setelah 1 tahun Pak Adi uangnya menjadi 10.500.000. Selanjutnya, nah di sini ada pajak. Dalam matematika sosial juga terdapat pajak. Tidak hanya harga jual, harga beli, untung, dan harga beli seperti itu. Pajak adalah nominal yang akan menambah nilai suatu barang. Pajak pada umumnya juga diberikan dalam satuan persen. Pajak untuk suatu barang akan menambah harga. Namun untuk pajak terhadap gaji, hadiah, atau barang yang didapatkan akan mengurangi nilai atau harganya. Contoh, Pak Adi akan membeli sebuah motor dengan harga 25 juta rupiah. Motor tersebut terkena pajak sebesar 10%. Maka, berapa harga motor yang harus dibayar Pak Adi? Jawabannya, 25 juta harga beli motornya ditambah 10% dikali 25 juta. 10%-nya jadi 25 juta, yaitu 2.500.000 karena 10 per 100 dikali 25 juta.
Sehingga hasilnya yaitu 27.500. Jadi, harga motor yang akan dibeli Pak Adi setelah terkena pajak adalah 27.500.000. Nah, sekarang kita akan memasuki contoh-contoh soal. Nah, di sini kita akan membahas tentang contoh soal presentasi keuntungan. Bapak Gilang membeli motor bekas seharga 4 juta rupiah. 1 minggu berikutnya, sepeda motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.250.000 rupiah. Maka, hitunglah persentase keuntungan yang diperoleh Bapak Gilang dari hasil menjual motornya. Coba yang di rumah atau yang melihat bisa mengerjakan, nanti kita cocokkan. Oke, jawabannya. Diketahui harga beli atau HB 4 juta, harga jual atau HG 4.200.000. Ditanyakan persentase keuntungan atau PU. Penyelesaiannya, untung tadi sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Untung harga jualnya. Nah, harga jualnya kan 4.200.000. Harga belinya kan 4 juta. Jadi untungnya 4.200.000 dikurangi 4 juta. Hasilnya 200.000. Besar keuntungan Bapak Gilang yaitu 200.000. Sehingga persentase keuntungannya adalah PU atau persentase keuntungan sama dengan untung dikali 100% dibagi harga jual. Harga beli, maaf. 200.000 dikali 100% dibagi 4 juta. Nah, 200.000 dikali 100% itu kan 100 per 100. Hasilnya 20 juta. Dibagi 4 juta sama dengan 5%. Sehingga persentase keuntungannya yaitu 5%. Nah, persentase keuntungan yang diperoleh Bapak Gilang dari hasil menjual motornya adalah sebesar 5%. Selanjutnya, contoh soal lagi untuk membahas presentasi kerugian. Pak Putra membeli sebuah mobil bekas seharga 40 juta. 1 tahun berikutnya mobil tersebut dijual kembali seharga 36 juta. Hitunglah persentase kerugian Pak Putra dari hasil penjualan mobil tersebut. Nah, jadi jawabnya diketahui harga beli sama dengan 40 juta, harga jual sama dengan 36 juta. Ditanyakan berapa persentase kerugian atau PR. Penyelesaian. Untuk mencari rugi tadi kita menggunakan rumus harga beli dikurangi harga jual. Ruginya yaitu 40 juta dikurangi 36 juta. Harga beli 40 juta dikurangi harga jual 36 juta. Sehingga mengalami kerugian Pak Hilman yaitu 4 juta. Sehingga presentasi kerugiannya yaitu, untuk mencari PR kita menggunakan rumus rugi dikali 100% dibagi harga beli. 4 juta dikali 100% dibagi 40 juta. 4 juta dikali 100% hasilnya 400 juta dibagi 40 juta hasilnya 10%. Sehingga persentase kerugian dari Pak Putra Hilman dari hasil menjual mobilnya adalah sebesar 10%. Contoh soal yang berikutnya. Pak Setiawan menjual rumah dengan keuntungan sebesar 15%. Pada mulanya Pak Setiawan membeli rumah tersebut dengan harga 300 juta. Maka hitunglah harga penjualannya. Nah, di sini kita akan mencari harga penjualan. Di sini diketahui PU sebesar 15% dan harga beli 300 juta. Sehingga untuk mencari harga jualnya, pertama-tama kita harus mencari persentase untung atau persentase labanya dari harga penjualan dikurangi harga pembelian dibagi
Harga pembelian dikali 100%. Presentasi untungnya 15%. Sama dengan harga penjualannya belum diketahui karena ini dicari. Dikurangi harga pembeliannya 300 juta, dibagi 300 juta dikali 100%. Harga penjualannya sama dengan 15% dikali 300 juta ditambah 300 juta dikali 100% itu hasilnya 300 ditambah 300 juta sama dengan 45 juta ditambah 300 juta sehingga hasilnya 345 juta. Contoh soal berikutnya. Di sini ada rabat. Rabat atau yang juga biasa disebut dengan diskon bisa didefinisikan sebagai potongan harga atau pengurangan dari harga yang seharusnya dibayar. Dalam suatu mall, contohnya, dalam suatu mall bertuliskan harga pada barang diskon 30%. Untuk tas dengan harga awal 180.000, hitunglah berapa tas tersebut sesudah memperoleh diskon. Nah, jawabannya harga tas sesudah diskon adalah 180.000 dikurangi 30% dikali 180.000 hingga hasilnya 120.000, sehingga harga tas yang sudah mendapatkan diskon 30% tadi kini tinggal membayar 126.000. Nah, di sini ada juga yang namanya nilai keseluruhan dan nilai per unit. Nilai keseluruhan sama dengan banyak unit dikali nilai per unit. Banyak unit sama dengan nilai keseluruhan dibagi nilai per unit. Nilai per unit sama dengan nilai keseluruhan dibagi banyak unit. Contohnya, Suli membeli barang-barang di Super Bazar dengan rincian sebagai berikut. 20 mobil-mobilan dengan harga 60.000, 15 boneka dengan harga 75.000, 14 buku tulis dengan harga 35.000. Berapa rupiah yang harus dibayar Suli seluruhnya? Berapa banyak barang yang dibeli Suli? Jika Suli hanya ingin membeli satu mobil-mobilan, satu boneka, dan satu buku tulis, berapa rupiah yang harus saya bayar? Jadi ada 3 pertanyaan ya, pertanyaannya itu ABC. Nah, jawabannya A. Harga keseluruhan yang harus Suli bayar yaitu kita total semua yaitu 60.000 ditambah 75.000 ditambah 35.000 sehingga hasilnya 170.000. Selanjutnya, yang kedua, total barang yang dibeli Suli. 20 ditambah 15 ditambah 14 sama dengan 49 buah. Nah, harga satu mobil-mobilan sama dengan 60.000 dibagi 20 sama dengan 3.000. Jadi satu mobil itu 3.000. Harga satu boneka yaitu 75.000 dibagi 15. Jadi satu boneka itu harganya 5.000. Harga satu buku tulis yaitu 35.000 dibagi 14. Hasilnya 2.500 sehingga satu buku tulis itu hasilnya 2.500 atau harganya. Sehingga harga keseluruhannya yaitu 3.000 ditambah 5.000 ditambah 2.500 yaitu 10.500. Terima kasih sudah melihat atau menonton video saya. Semoga kalian bisa memahami videonya dengan baik dan semoga jika ada soal-soal tersebut kalian bisa paham. Mohon maaf jika saya masih banyak salah dalam menjelaskan atau masih kurang benar dalam menjelaskan karena saya juga masih pemula. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.